Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku, Rizky Maimuna. Terima kasih yang sudah klik video ini. Sekarang kita bakal bahas tentang cerita sejarah menarik. Penjajahan bangsa ini sih, pasti kalian semua udah tahu agresi militer Belanda pertama. Oke, sebelumnya gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Semoga dengan datangnya pandemi ini, kalian selalu tetap bersyukur kepada Allah yang Maha Kuasa. Oke, langsung aja ke ceritanya. Agresi militer Belanda pertama, atau yang lebih dikenal dengan Operasi Produk, adalah sebuah agresi militer yang dilakukan oleh tentara Belanda terhadap Indonesia, terutama di wilayah Jawa dan Sumatera. Kenapa sih Belanda ingin menguasai wilayah Indonesia itu? Sebenarnya ada latar belakangnya sih. Ya udah, kita langsung aja masuk ke latar belakangnya. Yang pertama, Belanda ingin menguasai wilayah yang ada di perundingan Linggarjati, yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Tetapi Belanda mempunyai tujuan, yaitu ingin menguasai secara penuh wilayah Indonesia yang memiliki potensi kekayaan alam, hasil perkebunan berupa rempah-rempah, dan minyak. Dan tujuan utama wilayah Belanda yang ingin dikuasai adalah Sumatera bagian timur, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Setelah menyusun latar belakang atau tujuan yang ingin ditetapkan oleh Belanda, selanjutnya Belanda melancarkan rencananya dengan operasinya. Oke, langsung aja kita ke jalan operasinya. Operasi militer dilakukan pada 20 Juli 1947 ketika Gubernur Jenderal Van Mook menyatakan pada wartawan mengenai aksi polisinil, atau dengan kata lain, Belanda tidak ingin mengadakan perundingan lagi dengan Indonesia, atau Belanda tidak terikat lagi dengan perjanjian Linggarjati. Esoknya, operasi ini dilancarkan pada 21 Juli 1947. Pukul 11 malam, pasukan Belanda menyerang kantor dan gedung instansi yang dikuasai Republik. Besoknya, Belanda menyerang Jawa Barat dan Sumatera. Dalam agresi militer ini, Belanda mengirimkan 2 pasukan, yaitu yang pertama pasukan Korps Speciale Troepen atau KST yang dipimpin oleh Westerling. Yang kedua, ada pasukan Para 1 atau 1E Para Compagnie yang dipimpin oleh Kapten C. Selar. Pasukan KST melakukan pembantaian di Sulawesi Selatan dan ditugaskan untuk melancarkan agresi militer yang berada di wilayah Sumatera Barat. Dalam agresi tersebut, Belanda melakukan wilayah strategis yang kaya akan hasil rempah, tambang, dan wilayah pesisir yang memiliki dermaga pelabuhan. Dan setelah tahu gimana kekejaman Belanda pada saat menghadapi agresi militer Belanda itu, Indonesia tidak diam. Indonesia melaporkan tindakan agresi militer yang dilakukan Belanda terhadap Indonesia kepada Dewan Keamanan PBB. Dan Belanda memang sudah melanggar dan mengingkari perjanjian Linggarjati yang sudah disaksikan dunia internasional. Dan setelah dilaporkan, penyelesaian masalah yang dilakukan oleh Dewan Keamanan PBB, yaitu pada 3 Juli 1947, masalah mengenai agresi militer ini terhadap Indonesia dimasukkan agenda sidang Dewan Keamanan PBB, dan dikeluarkanlah resolusi nomor 27 tanggal 1 Agustus 1947 yang berisi seruan kepada kedua belah pihak agar menghentikan konflik bersenjata tersebut. Secara de facto, pemerintahan Indonesia diakui oleh keamanan PBB karena terbukti dari semua resolusi yang dikeluarkan PBB yang secara resmi memakai nama Indonesia, bukan Netherlands Indies. Karena desakan Dewan Keamanan PBB, akhirnya pihak Belanda menyatakan akan menghentikan pertempuran demi resolusi dari keamanan Dewan Keamanan PBB. Pada 17 Agustus 1947,
oleh pihak Belanda dan pemerintahan Republik Indonesia, mereka pun melakukan gencatan senjata. Setelah Belanda dan Indonesia memutuskan untuk gencatan senjata, akhirnya Dewan Keamanan PBB pada 25 Agustus 1947 membentuk sebuah komite yang berfungsi sebagai penghubung dan penengah konflik di antara Belanda dan Indonesia, yaitu komite yang lebih dikenal dengan sebutan Komite Tiga Negara atau KTN. KTN itu beranggotakan Australia yang ditunjuk oleh Indonesia diwakili oleh Richard C. Kirby, Belgia yang ditunjuk oleh Belanda diwakili oleh Paul van Zeeland, dan Amerika Serikat yang ditunjuk oleh pihak netral diwakili oleh Dr. Frank Graham. Oke, dari cerita itu, kalau kalian punya tambahan seputar agresi militer Belanda pertama, boleh banget komen di bawah. Dan kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like. Jangan lupa untuk share dan berbagi ilmu untuk bersama. See you next video kalian.